Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deiskar Anugrah dengan NIM 128 dari kelas Analitika dan Visualisasi Data kelas E. Di sini saya akan mengerjakan ujian kompetensi yang pertama, yaitu pengerjaan Tableau. Yang pertama, saya akan share screen Tableau-nya. Oke, di sini sudah terlihat tampilan Tableau. Yang pertama, saya akan memasukkan datanya dalam bentuk Excel. Oke, di sini datanya sudah terupload. Di sini pada bagian orders, ini bisa kita drag di tengah untuk memunculkan datanya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terlihat tampilan datanya. Bisa kita cek di sini bagian orders di ABC ini bentuknya string, dan di bagian order date ini bentuknya date. Jika sudah, kita ke sheet yang pertama. Oke, yang pertama pada bagian kategori dan segmen kita masukkan ke rows, bagian kategori dan segmen. Kita masukkan ke rows, kemudian bagian quantity kita masukkan ke kolom. Nah, di sini sudah terlihat kuantitas penjualan dari masing-masing kategori dan segmentasi penjualannya. Kemudian jika sudah terlihat dan sudah dianalisis, ini bisa kita di drop down untuk menghapus item-itemnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tren penjualan. Yang pertama yaitu bagian sales. Ini dimasukkan ke rows. Kemudian masukkan order date. Ada bagian kolom. Nah, order date ini tuh ketika kita ingin melihat berdasarkan periode waktu tahunan. Kita lihat di sini ada tahun dari 2014 sampai 2017. Di sisi kirinya ada sales. Oke, baik. Setelah itu, klik bagian tambah di year ini, maka akan muncul bagian quarter. Di sini terlihat total penjualan dan terjadi kuartalan. Kemudian, jika ingin membandingkan antara bagian year ini dan quarter ini, kita bisa balik. Jadi, quarternya di bagian depan year. Oke. Oke, setelah itu, bagian year-nya ini kita bisa di drop ke color agar tiap tahunnya berbeda. Bagian color agar tiap tahunnya berbeda. Bisa kita lihat di sini sudah berbeda-beda warna agar memudahkan untuk melihat tren penjualan setiap kategori. Di bagian sini ada sales dan sini ada kuantitasnya. Kemudian tanda panah pada quarter, di sini kita ganti menjadi month biar kita bisa melihat tren penjualan pada setiap bulannya. Bisa kita lihat ini Januari sampai Desember dan ini penjualannya. Kemudian klik tanda panah juga di bagian sales. Di sini pada bagian measure kita bisa melihat untuk di bagian rata-rata penjualannya. Bisa kita lihat, ini rata-rata penjualannya setiap bulan. Jika sudah, kita masukkan lagi di bagian sales ke rows. Oke, kita bisa membandingkan dan melihat perbedaannya antara rata-rata penjualan dengan penjualannya. Oke, jika sudah, kita di drop down lagi bagian average ini. Oke, bisa kita lihat di sini cuma ada penjualannya, dan di sini di bagian sheet ini kita bisa tulis dengan tren penjualan. Nah, bagian sheet ini bisa kita klik kanan dan di duplicate as cross tab. Di sini kita udah masuk ke sheet cross tab. Kemudian kita balik lagi ke tren penjualan yang pertama, yaitu kita menambahkan sales lagi, tapi bagian average, agar bisa terlihat perbandingannya. Oke, ini kita di sini bisa ganti ke average.
Oke. Jika sudah, kita masuk ke tren penjualan yang kedua atau cross tab ini. Kita masukkan kategori ini ke dalam rows. Oke. Jika sudah, bagian profit ini, bagian profit kita drag ke color untuk melihat tinggi rendahnya profit dalam kuantitas tersebut. Bisa kita lihat di sini, kemudian kita bisa klik color, di sini bisa edit color agar bisa terlihat tulisannya. Di sini bagian step color kita centang, dan di color ini bisa kita ubah menjadi orange blue diverging. Klik OK. Di sini belum terlalu terlihat pada tulisan-tulisannya, bisa kita perlihatkan dengan cara kita klik marks dulu, kemudian kita ganti square, dan kita klik icon T untuk melihat. Di sini kita bisa lihat untuk profitnya dengan pewarnaan color ini. Oke, baik, setelah itu kita akan klik icon swipe ini, rows and column. Kita swipe, kemudian kita drag drop bagian kategori yang ada di kolom ini ke bagian rows. Oke. Di sini bisa terlihat lebih jelas untuk order date-nya ini setiap tahun dari 2014 sampai 2017. Di sini ada kategori setiap tahunnya, dan di sini ada kita bisa lihat per bulannya. Kemudian setelah itu kita klik di sini adalah sheet cross tab. Oke, di sini kita bisa new worksheet di sebelah kanan. Kemudian masukkan di sini worksheet. Kita masukkan sales ke kolom, ke bagian kolom, kemudian kategori dan subkategori ke rows, kategori dan subkategori ke row. Oke, setelah itu drag dari subkategori ini ke kategori yang ada di atas untuk membuat hierarki. Di sini kita bisa oke saja. Kemudian kita sudah bisa melihat di depan kategori ini ada plus dan minus. Kemudian kita klik tanda minus ini jadi plus. Sudah kita bisa lihat di sini. Di sini ada kategorinya dan ini penjualannya. Kemudian kita bisa urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar sesuai dengan kategorinya, yaitu dengan klik tanda short di sini. Oke. Kita bisa lihat untuk perbedaan. Kita lihat di sini. Oke, setelah itu kemudian kita balikin lagi ke tanda minus, drag profit ini ke bagian color. Oke, kemudian nampak yang paling bermasalah ternyata dari furniture, yaitu khususnya pada tabel yang paling merah. Kita bisa lihat ini yang paling merah dan paling orange, disusul kemudian pada bookcase, kemudian pada supplies. Bisa kita lihat di sini pewarnaannya. Oke, di sini sudah selesai. Di sini bisa diganti sheet-nya dengan nama diagram profit. Oke, jika sudah, kita membuat sheet baru. Di sini ada new worksheet. Kemudian masukkan sales discount dan quantity. Sales ke kolom. Masukkan sales, discount, dan quantity ke kolom. Kemudian di bagian rows kita masukkan profit. Oke, sudah. Di sini kita bisa di kategori, di bagian kategori ini masukkan ke color, biar kita bisa lihat untuk analisisnya. Oke, di sini bisa kita lihat di lingkaran kecil berwarna biru adalah furniture, oranye untuk office supplies, dan merah untuk teknologi.
Kita bisa ulas satu persatu kaitannya antara hubungan-hubungan tersebut. Misal kita lihat bagian perusahaan menjual barang-barang furniture, nampak penjualannya besar, tapi profitnya kecil, diskonnya sedang, tapi profit tetap kecil saja. Sangat kontras dengan ketika kita dijual barang-barang teknologi. Di teknologi ini ada yang berwarna merah. Penjualan barang-barang teknologi sangat besar dan profitnya sangat besar juga, bahkan diskonnya teknologi itu yang paling kecil, tapi profitnya yang paling besar. Kemudian untuk office supplies, bisa kita lihat penjualannya paling kecil, profitnya paling kecil, namun diskonnya yang paling besar. Bisa kita lihat di sini yang warna orange. Kemudian setelah itu pada bagian customer ID, itu kita bisa drag ke tengah. Nah, di sini bisa kita lihat di titik-titik tersebut adalah agregat dari transaksi-transaksi per masing-masing customer. Itu digunakan karena satu pelanggan bisa beli beberapa kali atau beberapa transaksi. Untuk detailnya, bisa kita sentuh ke titik tertentu akan diketahui rinciannya. Customer ID ini merujuk ke seorang pelanggan, kode unik yang tidak mungkin double dengan pelanggan lain. Dalam database disebut sebagai primary key, bisa diketahui dengan cepat customer yang paling menguntungkan di dalam perusahaan. Oke, setelah kita bisa lihat di sini, kita klik analisis di bagian atas, kemudian di bagian aggregate measure ini kita hapus centangnya. Oke, kita bisa lihat perubahannya. Kemudian kita ke analisis lagi untuk dicentang lagi agregatnya. Kemudian ke bagian analitik, bagian di trend line itu kita drag di bagian linear. Nah, kita bisa lihat di sini ada garis-garis untuk lebih memudahkan untuk melihat penjualan setiap kategori. Oke, setelah itu kita membuat sheet baru untuk kita membuat sheet baru untuk melihat mapping, yaitu masukkan longitude ke bagian kolom dan bagian latitude ke bagian rows. Oke, bisa kita lihat di sini mappingnya untuk menampilkan visualisasi peta penjualannya. Oke, baik. Setelah itu, di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa ubah map atau petanya. Oke, setelah itu kita klik pada New Dashboard. Di sini ganti jadi size-nya itu diganti menjadi automatic. Kemudian drag semua yang ada di sebelah kiri, sheet sebelah kiri ke tengah. Oke, kita dimulai dari tren penjualan. Sudah, kemudian ke sheet cross tab di bagian sebelah kiri, kemudian diagram profit di sebelah kanan bawah, kemudian sheet 4 ini ke bagian sini, dan bagian peta ke sebelah sini. Oke, bisa kita lihat di sini sudah dimasukkan semua ke dalam dashboard-nya. Kemudian kita ke bagian new story yang ada di bawah sini. New story untuk bisa kita kasih caption atau keterangan dalam setiap sheet-nya. Di sini yang pertama, di sheet pertama kita masukkan dulu di tren penjualan. Oke. Oke, di sini. Sebentar. Di sini kita bisa menambahkan caption, yaitu secara umum penjualan dari tahun ke tahun antara 2014 sampai dengan 2017 itu menjadi lebih baik.
Oke, baik. Setelah itu, kita ganti size di sini menjadi otomatis lagi. Oke, jika sudah, drag dari dashboard ini ke tengah lagi. Oke, dan kita bisa di sini menulis caption-nya. Bisa kita hapus dulu di sini. Di story yang pertama. Oke, sebentar. Diagram profit ini. Ya, klik blank dulu untuk mengupload yang ke tren penjualannya. Oke, di sini kita bisa add caption lagi untuk meneruskan pada bagian tren penjualan. Namun mulai November 2017 terjadi penurunan penjualan yang perlu diwaspadai. Oke, setelah itu kita klik blank lagi. Kita masukkan dashboard 1 ke sini. Oke, sudah. Kita masukkan add caption lagi, yaitu penjualan barang teknologi mengalami keuntungan yang sangat besar. Namun, di kategori furniture, khususnya di tabel, tidak mengalami keuntungan. Oke, kemudian klik oke. Jika sudah, ini pengerjaan sudah sesuai dengan ini, mulai dari tren penjualan, sheet fast tab, diagram profit, ini map peta dan dashboard, ditambah dengan caption pada setiap sheet-nya. Oke, sekian pengerjaan ujian kompetensi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.